Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan iman, amal soleh dan ilmu untuk kita semua. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan pencerahan buat kita untuk dunia dan akhirat kita. Keluarga kita semua dalam keadaan sakinah, mawadah, warahmah. Putra-putri kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan ini kita akan bicara tentang rizki. Di tengah saat ini kita kadang-kadang mendapatkan kesulitan uang, kesempatan, dan kita terfokus bahwa rizki itu hanya uang. Rizki itu hanya penghasilan. Kalau kita lihat komentar dari Ibnu Manzur dalam kitabnya Lisanul Arab, bahwa yang disebut rizki itu adalah ma taqumu bihi hayatu kulli kainin hayyin madiyun kana au ma'nawiyun. Jadi segala sesuatu yang bisa menopang hidupnya makhluk hidup, baik materi atau non materi, itulah yang disebut rizki. Jadi rizki, kalau menurut pendapat Ibnu Manzur ini, tidak hanya uang, tidak hanya penghasilan berupa finansial, tetapi segala sesuatu yang bisa menopang hidup kita, baik materi atau non-materi. Madiyun au ma'nawiyun. Sehat itu rizki, berarti ketenangan itu rizki, bisa tertawa itu rizki, punya anak itu rizki, punya suami itu rizki. Bahkan ketika kita kesempatan untuk beribadah pun itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh karena itu berarti rizki itu sangat luas. Tidak hanya bermakna rizki dalam segi materi, tetapi sangat luas sekali. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan satu sisi keuangan kita sedang bermasalah, sisi lain kita diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting pikiran kita jangan dipagari bahwa rizki itu hanya uang. Rizki itu hanya finansial, materi. Sangat luas rizki itu. Oleh karena itu kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Ar-Razzaq. Allah yang memberi rizki. Allah yang maha memberi rizki. Dalam surat Az-Zariyat, ayat 56, 57, 58. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Jadi tugas pokok manusia itu ibadah kepada Allah. Siapapun kita, dalam berbagai macam aspek hidup kita, tugas pokok kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, ma uridu minhum mir rizqin. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka. Jadi Allah tidak menginginkan manusia itu memberi rizki, tidak. Wa ma uridu ayyut'imuni. Dan aku pun, kata Allah, tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku.
Jadi tugas kita adalah tugas ibadah kepada Allah. Innallaha huwar razzaq. Ya, sesungguhnya Allah huwar razzaq. Huwar razzaq. Nah inilah. Allah itu dialah pemberi rizki. Dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Nah ini, jadi kalau begitu Bapak Ibu sekalian, kita benar-benar harus berharap kepada Allah. Karena Allah itu Ar-Razzaq. Wajib hukumnya kita berharap kepada Allah. Ya, orang lain itu tidak bisa ngasih rizki. Allah yang memberi rizki buat kita. Allah yang memberi kesempatan. Seandainya kita diberikan anak, itulah dari Allah yang terbaik. Kita bisa melakukan ibadah, pergi ke masjid, kaki kita melangkah bukan karena kekuatan kita, tapi karena Allah memberikan rizki kesehatan kepada kita dan kehendak taufik agar kita bisa berangkat menuju ke tempat ibadah. Oleh karena itu, dengan kesadaran paripurna bahwa Allah itu Ar-Razzaq, nanti kita akan memiliki rasa syukur yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah lah, wallahu khairur razikin. Allah lah sebaik-baik pemberi rizki. Jadi, tidak ada manusia yang bisa menghalangi rizki kita. Maka kalau kita yakin Allah itu adalah Ar-Razzaq, Allah itu adalah yang memberi rizki, khairur razikin, jangan pernah kita iri kepada milik orang lain. Jangan pernah kita iri kepada kesempatan orang lain. Jangan pernah kita iri ketika orang lain memiliki keleluasaan daripada kita. Karena Allah yang mengaturnya. Di dalam ayat yang lain, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini menjadi satu ibrah buat kita ya. Bahwa Allah itu yang menanggung rizki kita. Allah yang menentukan rizki kita. Wa ma min dabbatin fil ardh illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada satupun makhluk yang bergerak, yang bernyawa di bumi ini, melainkan Allah yang menjamin rizki buat dia. Jadi makhluk dijamin rizkinya oleh Allah. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Dan Allah mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Kullun fi kitabim mubin. Semuanya itu tertulis dalam kitab yang nyata di Lauhil Mahfuz. Demikian ya dalam surat Hud ayat 6. Nah, oleh karena itu, kita jangan pernah ragu dalam hidup ini. Yang harus dijalani oleh kita adalah ikhtiar. Allah yang menentukan rizkinya. Makanya di dalam salah satu tafsir ya, Ibnu Katsir mengatakan, merespon ayat ini, Ibnu Katsir mengatakan, akhbara ta'ala annahu mutakaffilun bi arzakil makhluqat. Bahwa ayat ini menginformasikan Allah menanggung rizki-rizki makhluknya. Min sa'idi dawabil ard. Saghiriha wa kabiriha, bahriha wa barriha. Seluruh makhluk yang melata di bumi ini, yang kecil, yang besar, di dataran, di lautan, semuanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini bahkan Syekh Asy'arawi mengatakan kalimat wama min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, itu kata ala dalam ayat itu menunjukkan kalimatu ala tufidu anna rizqa haqqun lidabbah. Jadi kata ala itu, kata Syekh Asy'arawi itu menunjukkan bahwa kata rizki itu adalah haqqun lidabbah, hak hamba ya untuk mendapatkan rizki. Nah, oleh karena itu kita harus meyakini total bahwa Allah yang mengatur rizki kita. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seorang ulama membagi rizki itu ada ada beberapa macam ya. Yang pertama yang disebut dengan ar-rizqul makfulu. Rizki yang ditanggung Allah. Jadi Allah menanggung rizki siapapun. Mau orang, mohon maaf, orang beriman, orang yang tidak beriman, orang yang taat, orang yang maksiat, orang baik, orang tidak baik. Semua rizkinya ditanggung Allah. Itu makhluk ditanggung Allah.
Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha. Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Ayat ini menjadi tegas. Dan berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa tidak dapat membawa mengurus rizkinya sendiri. Allahu yarzuquha wa iyyakum. Allah lah yang memberi rizki kepadanya dan kepadamu. Wa huwas samiul alim. Begitu ya dalam surat Al-Ankabut ayat 60 ini. Jadi, rizqul makful. Allah menanggung rezeki kita. Maka jangan iri kepada orang lain. Karena orang itu ditanggung rezekinya. Dan kita jangan sedih ketika kita tidak dapat. Karena belum waktunya. Allah yang menanggung rezeki kita. Yang kedua, disebut ar-rizqul maqsumu. Ya, rezeki yang dibagi-bagi. Nah, kalau rezeki dibagi-bagi ini sangat tergantung ikhtiar kita. Ya. Walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah yang menjadikan bumi ini untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjuru bumi ini dan makanlah sebagian dari rizkinya. Ini ada kata-kata famshu fi manakibiha. Berjalanlah, ini ikhtiar. Wa kulu min rizqihi, dan makan dari rizkinya. Nah, berarti ini rizki yang maksum, yang dibagi-bagi. Yang penting itu ikhtiar kita. Famshu fi manakibiha. Sudahkah kita menjelajahi di segala penjuru bumi ini? Sehingga itulah lahan kita mendapatkan rizki. Tapi ingat, wa ilaihin nusyur. Kita akan dikembalikan, dibangkitkan kepada Allah. Nah, makanya jangan kaget. Wallahu faddala ba'dukum ala ba'din fir rizq. Nah, itu. Dan Allah melebihkan sebagian kamu di atas sebagian dalam hal rizki. Nah, itu dalam surat An-Nahl ya, ayat 71 kalau tidak salah. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizqi. Dan Allah melebihkan sebagian kalian di atas sebagian dalam hal rizki. Ini tergantung ikhtiar. Maka kalau orang sampai famshu fi manakibiha, dia menjelajahi seluruh pelosok, ikhtiarnya kuat, maka rizkinya akan banyak. Jadi rizki yang maksud. Makanya jangan aneh, kuliahnya bareng masuknya itu. Tapi ternyata keluarnya beda-beda, wisudanya beda-beda. Kenapa? Karena cara belajarnya beda-beda. Yang satu serius, yang satu banyak main. Ya, kita toko bangun, bareng kita bisnis. Ya, bisnisnya sama. Umpamanya tentang beras. Yang toko satu maju, yang satu teman kita kurang maju. Bisa jadi itu karena cara ikhtiarnya berbeda. Oleh karena itu, kalau rizki maksum ini Bapak Ibu sekalian, sangat tergantung ikhtiar kita. Ya, ikhtiar kita baik, insya Allah rizkinya akan baik. Ikhtiarnya lemah, ya pendapatan juga lemah. Nah itu ya. Kita pengen sehat, ikhtiarnya apa? Olahraga, makanan dijaga, gitu kan. Kemudian juga kita jangan sampai punya pikiran-pikiran negatif, karena itu akan memberikan lahan baik buat kita. Ya, pikiran negatif itu lahan jelek, gitu. Tapi kalau pikiran positif itu akan menyehatkan kita. Nah itu rizqul maksum, rizki yang dibagi-bagi oleh Allah. Nah yang ketiga Bapak Ibu, rizqul mau'ud. Rizki yang dijanjikan Allah. Nah kalau rizki yang dijanjikan Allah ini artinya rizki yang Allah turunkan khusus untuk orang-orang yang Allah cintai. Allah berjanji untuk jenis orang ini. Siapa dia? Orang bertakwa. Itu rizki yang dijanjikan. Jadi orang bertakwa itu dijamin rizkinya oleh Allah. Dalam surat At-Talaq, ayat yang biasa kita baca. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari problem hidup yang dihadapinya. Masalah anak, masalah pekerjaan, masalah kehidupan. Kalau kita bertakwa, yaj'al lahu makhrajan. Allah akan berikan jalan keluar dari problem hidup kita. Bahkan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu. Dan Allah akan kasih ia rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Betul pekerjaannya cuma demikian. Tetapi bisa jadi rizkinya lebih luas.
Karena dia orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan pernah kita susah ngadapin hidup. Ada rizki yang ditanggung Allah, hak hamba. Kita mendapatkan rizki, ada rizki yang dibagi-bagi, tergantung ikhtiar kita. Ada rizki yang dijanjikan Allah, yaitu perbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini sudah diperbaiki oleh kita, insya Allah kita akan mendapatkan rizki yang maksimal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, ada yang disebut dengan ar-rizqul khas, rizki khusus. Apa itu rizki khusus? Rizki yang tidak pernah habis. Rizki yang senantiasa mengalir terus. Inilah surga. Untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang taat, untuk orang-orang yang melakukan totalitas pengabdian kepada Allah. Rizki khusus di surga. Ya, dalam surat apa itu? Allah, dalam surat Shad ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, hadza dzikrun wa inna lil muttaqina la husna ma'ab. Ini adalah kehormatan bagi mereka. Dan sungguh bagi orang-orang yang bertakwa itu disediakan tempat kembali yang terbaik. Apa? Jannatu adn, surga adn. Mufattahah, yang terbuka lahum bagi mereka al-abwab, pintu-pintunya. Muttaqiina fiha yad'una fiha bifakihatin katsirati wa syarab. Di dalamnya mereka bersandar di atas dipan-dipan sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga. Wa indahum qasiratu tarfi atrab. Bayangkan, dan di samping mereka ada bidadari-bidadari yang redup pandangannya dan sebaya usianya. Pandangannya menyejukkan, muda, luar biasa. Hadza ma tu'aduna liyaumil hisab. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari perhitungan. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Sungguh inilah rizki dari kami yang tidak ada habis-habisnya. Jadi rizki khusus inilah. Rizki di surga untuk orang-orang yang masuk surga. Orang-orang yang bertakwa. Wa inna lil muttaqina la husna ma'ab. Ini Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita mendapatkan macam-macam rizki itu. Rizki yang ditanggung Allah. Rizki yang dibagi-bagi Allah. Rizki yang dijanjikan Allah. Dan rizki yang khusus. Nah, kira-kira apa saja kunci-kunci rizki, pintu-pintu rizki itu apa saja? Agar kita senantiasa mendapatkan rizki yang luas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, pintu rizki itu ada dalam ibadah kita. Ketika kita banyak ibadah kepada Allah, dengan sebaik-baik ibadah, insya Allah, Allah akan memberikan rizki yang luas buat kita. Ya, dalam hadis riwayat Ibnu Majah ya, atau At-Tirmizi dari Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, yaqulullahu subhanahu, ya bani Adam, wahai anak Adam, tafarrag li ibadati, penuhi ibadah kepadaku. Itu kata Allah, amla sadraka ginan, aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan. Wa asudda faqraka, dan aku akan tutup kefakiranmu. Kalau kita ibadah kepada Allah dengan baik, ibadah dengan penuh kepada Allah, dada kita akan dipenuhi dengan kekayaan dan kefakiran kita akan ditutupi oleh Allah. Wa illam taf'al, jika kamu tidak melakukan ibadah secara penuh kepadaku, kata Allah, mala'tu sadraka syughlan, aku akan penuhi hatimu dengan kesibukan. Walam asuda faqraka, dan aku tidak akan pernah menutupi kefakiranmu. Kalau dalam riwayat Tirmizi kata-katanya, wa illa taf'al mala'tu yadaika syughlan walam asuda faqraka. Jika kamu tidak melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya kepadaku, mala'tu yadaika syughlan, aku penuhi tanganmu dengan kesibukan. Kita sibuk ke sana kemari, kita bekerja banting tulang, walam asuda faqraka, aku tidak akan pernah tutupi kefakiranmu. Artinya apa?
Capaian-capaian hidup tidak akan memberikan ketenangan dan kebahagiaan, justru hanya melahirkan kemelut demi kemelut. Kenapa itu? Karena kita tidak melakukan ibadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melakukan ibadah sebaik-baiknya, insya Allah, rizki Allah akan berikan kepada kita. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang akan membuka pintu rizki itu apa? Ibadah haji dan umroh. Itu sudah pasti ya. Ibadah haji dan umroh lakukan oleh kita. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, tabi'u bainal haji wal umrah. Lakukan ibadah haji dan umrah itu. Fa innamahuma yanfiyanil faqra wad-dhunub. Sesungguhnya haji dan umrah itu bisa menghilangkan kefakiran dan menghilangkan dosa-dosa. Itu begitu. Maka jangan pernah kita menghalang-halangi diri untuk pergi umroh atau pergi haji. Berangkatlah. Jaminan Allah kalau kita haji dengan benar, umroh dengan benar, rizki akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, yang akan membuka pintu rizki kita adalah berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sebenar-benar berbuat baik, berikan hak-hak orang tua dengan sebaik-baiknya kepada kita. Ya, oleh kita kepada mereka. Jangan sampai orang tua kita tergores hatinya sehingga mereka kesal kepada kita. Jangan pernah kita membuat hati orang tua kita kecewa. Mereka adalah surga dan neraka kita. Kalau kita ingin mendapatkan rizki yang berlimpah, kesehatan yang baik, kesempatan yang banyak, finansial yang kuat, berbuat baiklah kepada orang tua dengan sebaik-baiknya. Dalam hadis riwayat Ahmad dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, "Man sarrahu ayyamudda lahu fi umrih." Siapa yang ingin usianya dipanjangkan, wa yuzada lahu fi rizqih, dan siapa yang ingin ditambahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, falyabarra walidayhi, hendaklah dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, wal yasil rahimahu, dan hendaklah dia menyambungkan silaturahim. Ini Bapak Ibu sekalian, berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi kalau kita punya gaji, berikan pada orang tua. Senangkan hati orang tua kita. Berikan kesempatan pada orang tua kita untuk bahagia. Ingat, kebaikan apapun yang kita lakukan untuk orang tua kita tidak akan pernah bisa untuk membalas jasa-jasanya. Sekalipun kita berjuang mati-matian, tidak akan pernah kita bisa membalas jasa orang tua kita. Apa? Melahirkan kita. Itulah, oleh karena itu, jangan pernah mata kita, ucapan kita, langkah kita membuat hati orang tua kita tergores. Sebaliknya, kita bahagiakan orang tua kita semampu kita. Ketika Allah memberikan kesempatan pada kita untuk mengurus orang tua, lakukan dengan ikhlas. Lakukan dengan ridho, karena itu adalah sumber surga, sumber pahala. Karena itu adalah sumber kebaikan buat kita. Kalau itu sudah dilakukan oleh kita, Allah akan memberikan rizki yang sangat luas kepada kita. Jangan pernah kita kecewakan orang tua kita, karena di sanalah ada kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yang bisa membuka pintu rizki kita adalah istighfar kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Istighfar kepada Allah dengan serutin-rutinnya. Ya. Sampai Rasulullah bersabda, "Man aktsarul istighfar." Barang siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Allah akan jadikan dari setiap kesusahannya, kesedihannya, faraja, itu ada kebahagiaan. Wa min kulli dayyikin makhraja, dari setiap kesempitannya ada jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan ngasih dia rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Istighfar. Kita banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja, kita senantiasa istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rizki akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat mudah kita mengucapkan istighfar, tapi luar biasa balasannya. Ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Allah jadikan dari segala sesuatu kesedihan ada kebahagiaan. Wa min kulli dayyikin makhraja, dari setiap kesempitan ada jalan keluar.
wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan beri rizki dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, selain istighfar, yang akan membuka pintu rizki kita adalah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat dengan sebaik-baiknya. Bertobat dengan sekuat-kuatnya. Dalam surat Hud, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumati'kum mata'an hasana." Bertobatlah kalian kepada Tuhan kalian. Beristighfarlah, minta ampun. Wa nistaghfiru rabbakum. Minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian. Tsumma tubu ilaihi. Kemudian tobatlah kalian kepada Allah. Yumati'kum. Ya, mata'an hasana. Ada kata-kata yumati'kum mata'an hasana. Apa itu artinya yumati'kum mata'an hasana? Ibnu Abbas mengartikan, menafsirkan kata-kata yumati'kum mata'an hasana itu adalah yatafaddala alaikum birrizqi wassa'ah. Ya, yatafaddalu alaikum birrizqi wassa'ah. Allah akan memberikan kelebihan, keutamaan kepada kalian birrizqi wassa'ah, dengan rizki dan keleluasaan. Jadi kalau kita taubat kepada Allah dengan sebaik-baiknya, Allah akan melebihkan rizki yang Allah berikan kepada kita. Banyak-banyaklah bertobat kepada Allah setiap saat. Jangan pernah kita lengah. Jangan pernah kita santai. Jangan pernah kita merasa tidak punya dosa. Bertobat setiap saat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak kalah pentingnya Bapak Ibu sekalian, yang harus dilakukan oleh kita agar rizki kita terbuka, hendaklah kita tawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Allah yang memberikan rizki, bukan yang lainnya. Allah yang membukakan pintu rizki, bukan makhluk Allah. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut thair tagdu khimasan wa taruhu bitana. Atau kama qala Rasulullah. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberi rizki kepada kalian. Seperti Allah memberi rizki kepada burung. Burung itu pergi dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Maka, athiqah bima indallah. Kita harus percaya kepada apa yang ada di sisi Allah. Dan jangan pernah kita percaya kepada apa yang ada di sisi manusia. At-tasdiqu lillahi azza wajal wal i'timad alaihi was-sukun ilaihi. Ingat, kita harus yakin kepada Allah, kita harus berserah diri kepada Allah, dan kita harus senantiasa damai bersama Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengertian tawakal. Yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu sekalian, rizki akan dikeluarkan oleh Allah kalau kita senantiasa banyak-banyak silaturahim. Man ahabba yubsatu lahu fi rizkihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasir rahimahu. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, siapa yang ingin dipanjangkan usianya, maka sambungkanlah silaturahim. Kita berbuat baik kepada karib kerabat kita, kita senantiasa memberikan yang terbaik buat karib kerabat kita, kita memberikan bantuan kepada karib kerabat kita, itulah silaturahim. Itulah cinta sesungguhnya dan kasih sayang sesungguhnya kepada keluarga kita. Yang tidak kalah pentingnya tentunya membantu orang yang mencari ilmu. Bantulah orang yang mencari ilmu, insya Allah pintu rezeki kita akan terbuka. Di dalam hadis riwayat Tirmidzi disebutkan ada 2 orang di zaman Rasulullah. Yang salah satu di antara keduanya belajar terus kepada Rasulullah, yang satu bekerja. Orang yang belajar ke Rasulullah itu hidup dijamin oleh orang yang bekerja. Fasyaqal muhtarif ahahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang bekerja yang menjamin sahabatnya dengan keuangan itu, yang bekerja itu mengeluhkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, mungkin begitu ngomongnya. Saya bekerja, dia mencari ilmu. Saya lelah mengurus dia mencari ilmu. Saya tidak dapat ilmu, tapi dia enak-enakan. Apa kata Rasulullah? Faqala Rasulullah SAW, la'allaka turzaku bihi. Ingat, engkau diberi rizki oleh Allah karena engkau membantu saudaramu yang belajar itu. Maka kita jangan pernah
ya lupa untuk terus membantu orang yang belajar. Insya Allah ya pintu rezeki kita dibuka oleh Allah. Kita siapkan buat mereka. Apanya? Ya fasilitasnya. Apapun untuk orang yang belajar, insya Allah Allah membuka rezeki buat kita. Dan tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah kita senantiasa membantu orang-orang yang lemah di antara kita. Ada orang-orang yang kekurangan kita bantu. Rasulullah sampai mengatakan, abghuni du'afa fa innama turzaquna wa tunsuruna bi du'afaikum. Ingat, kalian itu diberi rezeki dan ditolong karena kalian menolong orang-orang yang lemah di antara kalian. Tidak kalah pentingnya, pintu rezeki akan dibuka oleh Allah kalau kita banyak-banyak infak fi sabilillah. Ketika kita infak fi sabilillah, Allah akan melipat gandakan sampai 700 kali lipat. Itu dalam Al-Baqarah 261. Bahkan Allah pun akan mengganti apa yang kita infakkan. Wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur razikin. Dan apapun yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya karena Allah lah sebaik-baik yang memberi rizki. Itu dalam surat Saba ayat 39. Mudah-mudahan ketika kita infak dengan sebaik-baiknya, malaikat pun akan datang kepada kita sambil mendoakan. Dalam hadis Bukhari begitu, ma min yaumin yusbihul ibad fihi illa malakani yanzilan. Setiap pagi ada malaikat yang datang pada hamba-hamba. Ya, ahaduhuma yang salah satu malaikat mengatakan, Allahumma a'ti munfikan khalafan. Ya Allah, buat orang yang infak berikan gantinya. Jadi malaikat akan datang kepada orang-orang yang suka infak berdoa, ya Allah berikan ganti buat orang-orang yang suka infak. Wa yaqulul akhar, malaikat yang satu mengatakan buat orang yang tidak sedekah, yang tidak infak, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, orang-orang yang tidak memberi infak sedekah, ya berikan kehancuran hartanya. Jadi kita akan didoakan oleh malaikat. Kalau kita banyak infak fisabilillah, harta kita akan berlebih-lebih. Ma naqasat sadaqatun min mal. Harta tidak akan berkurang kalau kita banyak sedekah, banyak infak, banyak membantu ya perjuangan di jalan dakwah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik buat kita semua. Rizki kita diberikan, dibukakan oleh Allah, dan kita mendapatkan ketenangan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Demikian Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik untuk dunia dan akhirat kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.